Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di obrolan perihal. Kali ini aku mau melanjutkan baca novel yang kemarin tuh, yang Jejak Kenangan. Kali ini udah sampai episode 6 nih. Episode 6 itu Cooking with Love. Nah, langsung aja kita ke ceritanya. 1 bulan kemudian, Ali berdiri di tengah pantrinya yang mungil, tertata rapi dan jarang digunakan. Tubuhnya yang langsing bergerak luas, celana coklat berhias bunga matahari kuning yang manis terpasang di tubuhnya. Tangan kanannya menggenggam spatula, tangan kirinya membalik buku kulineri. Lovely Dessert. Buku ini berisi 100 resep aneka dessert, coklat, cake, dan permen dari berbagai negara. Buku ini dipilihnya dari sekian banyak buku resep yang terpajang di toko buku dekat kantor. Memilihnya juga pas makan siang bareng anak Nisa. Buku itu langsung dicomot Ali karena ia tertarik pada satu makanan yang judul resepnya eye-catching, Coffee Praline. Ali sengaja membeli buku itu karena ingin memasakkan sesuatu buat Ivan. Tidak ada maksud terselubung, tetapi murni sebagai tanda terima kasih karena Ivan telah menyelamatkannya ketika nasib Ali begitu apes sampai menabrak mobil orang, mobil bajingan pula. Ali akan selalu ingat bagaimana Ivan mengajaknya minum di kedai kopi sederhana, Coffee in the Corner. Di sana mereka bercakap-cakap dari hati ke hati, Praline and Coffee. Ali juga berhutang kebahagiaan pada Ivan karena dengan adanya Ivan, hari-harinya jadi ceria dan penuh warna. Persisnya setelah malam itu, Ivan kadang menelponnya, mengirim SMS, dan lebih sering lagi mengirimnya catatan kecil via email. Email Ivan selalu berhasil mengupas semangat Ali yang cenderung berada di titik terendah pada pagi hari. Catatan kecil tersebut membuat Ali datang ke kantor dengan senyum, hati berbunga, serta perasaan harap-harap cemas. Email sederhana dari Ivan selalu menjadi penghibur Ali, seperti email yang dikirim Ivan pagi ini. Life is short. They say it takes a minute to find a special person, and hard to appreciate them, a day to love them, and try life to forget them. Just a little precious to let you know you will be never forgotten. Yup, Ali, you will be never forgotten. Cheers, Ivan Adi Jaja. Hal-hal kecil yang sederhana namun amat berarti. Hal yang menyentuh hati Ali begitu dalam. Begitupun lembaran post-it mungil yang menghiasi jurnalnya, berisikan catatan yang berhubungan dengan Ivan. Ternyata secara ajaib mengisi harinya dengan siraman warna pelangi. Sejak bertemu cowok itu, Ali memang jadi terinspirasi membeli post-it baru. Post-it berwarna pink lembut dengan taburan bunga hias di sekeliling lembarannya, menjadi post-it paling spesial dan bermakna dalam hati Ali. Hanya Tuhan yang tahu betapa berbunganya hati Ali ketika menulis janji atau pesan kecil yang berhubungan dengan Ivan di setiap helainya. Hati gadis itu berdebar ketika mencabut selembar post-it istimewa itu dan menempelkannya di kaca rias di kamar. Seperti meeting dengan Ivan Senin pukul 16.00 Kenneth Hardy White, atau telepon untuk membahas draft gambar 1 sudah di email Selasa pagi, atau janji ketemuan besok Jumat. Ups, deg-degan pakai sax dress plus jaket mango, don't forget high heels roteli hitam berkali-kali, rambut dibiarkan terurai, jepit kupu-kupu bermata sebagai alternatif. Bahkan ada satu yang isinya betul-betul memalukan. Ali lebih memilih mati daripada ada yang melihat post-it itu. Post-it satu itu. Mr. Adi Jaja, Alisa Radiana Adi Jaja, Alisa Saputra Adi Jaja. I'd prefer Mr. Alisha Adi Jaja. That sound perfect. Ya, betul-betul catatan pribadi, sama sekali bukan urusan kerja, tapi
Tapi percaya atau tidak, semua itu membuat Ali bersemangat bangun pagi, dandan, dan berangkat ke Kemang. Itu membuatnya tampil berseri-seri. Biarpun Ali tidak menyadarinya, semua orang di kantor bisa melihat gadis itu tampil sejuta kali lebih menawan dari biasanya. Bahkan di rumah, di dapurnya yang mungil dan bersih, wajah Ali sungguh berkilau. 250 gram coklat masak, lelehkan. 100 gram coklat putih, lelehkan. Lebih baik aku membuat kopi ganache terlebih dahulu. Ali bergumam sendiri. Mentega sudah ada, kopi bubuk juga sudah ada, coklat leleh gampang. Matanya tak terlepas dari deretan huruf yang tercetak di kertas lembut itu. Sementara tangannya bekerja cekatan menyiapkan bahan demi bahan. Oh iya, Ali menepuk dahinya sendiri. Aluminium foil untuk alas ketinggalan. Kalau peralatan ini dimodifikasi dengan rum, asik juga kali ya. Ali tersenyum, merasa bersemangat mengawali hari Sabtunya ini dengan sesuatu yang berguna, sesuatu di luar kebiasaannya. Memasak. Dulu Ali tidak bakal tertarik membuat peralatan atau aneka pangan lainnya. Masak sehari-hari saja dia malas, lebih enak beli, lebih hemat waktu, lebih murah pula. Ya murah, karena memasak kan belum tentu jadi, malah akhirnya 2 kali lebih boros. Begitulah alasan bandel Ali, memberikan pembelaan diri untuk jajan di luar. Gadis itu bergegas membuka celemek dan menyambar dompet yang terletak di dalam lemari kaca yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan patung hias kecil yang lucu-lucu. Ali memutuskan tidak buang waktu lagi. Ia belanja ke minimarket lengkap di ruko bagian bawah apartemen yang buka 24 jam. Di sana pasti ada rum dan aluminium foil untuk melengkapi acara memasaknya hari ini. Saat yang sama di tempat yang berbeda. Kamu tahu kan, Nad, aku tidak nyaman hadir di acara-acara seperti itu. Biarpun kesal, Ivan masih bisa mengatur intonasi suara agar terdengar normal. Bagaimanapun ia tetap ingin menjaga perasaannya dia. Di seberang sana terdengar suara gadis yang merocos dengan nada memerintah. Intonasinya yang tidak pernah disukai Ivan dan selalu membuat cowok itu merasa terkekang serta ingin memberontak. Tapi Van, aku kepingin datang. Kamu kan tahu fashion show Larasati Sudibjo sudah lama ditunggu-tunggu. Dia sudah hengkang ke Paris dan sekarang ketika ada di Indonesia, masa aku nggak bisa datang juga? Tiket ke Paris mahal loh Van. Dan mahal. Ivan tertawa mendengar ucapan Nadia. Jangan nyindir deh, dumel Nadia dengan wajah memerah. Dan dia tahu dia memang terlalu boros dalam hal baju, sepatu, dan tas bermerek. Tapi perempuan mana sih yang gak begitu? Jadi ia jelas tidak butuh disindir perihal kekurangannya yang satu itu. Aku tidak melarang kamu pergi Nadia, jawab Ivan sabar. Hanya saja tolong jangan ajak aku ke acara macam begitu. Macam apa? Bentak Nadia marah. Ya ampun Van, jangan kampungan deh. Sebentar lagi kita tuh menikah. Kamu sadar gak sih? Kamu tuh punya tanggung jawab moral ngejagain aku. Kamu harus ada di samping aku. Ini acaranya malam hari Van, di Ballroom Queensland Hotel pula. Kita bisa sekalian survei tempat buat acara pernikahan kita Van. Ivan merapatkan bibir dengan geram. Semua harus tentang Nadia, dan Nadia. Gadis itu tidak kenal kompromi, apalagi kata tolong. Baiklah kalau itu maumu, kata Ivan masa bodoh. Bener nih, Nadia malah terdengar curiga. Iya serius, aku akan nganterin kamu ke acara fashion show itu. Ya udah, suara Nadia terdengar getas tanpa ucapan terima kasih. Ivan langsung mengambil keputusan cepat. Mendengar nada boshi dalam suara Nadia malah memunculkan ide nekat di kepalanya. Tapi ada syaratnya. Apa? Nadia yang nyaris menutup telepon langsung menyambar dengan curiga. Kamu temenin aku pagi ini ya? Ngapain? Biasa, ke Mangga 2, hunting software. Ada satu kasus klien yang harus diselesaikan dengan cepat. Aldo minta aku mengupdate software terbaru, tapi males potong Nadia masa bodoh. Dia merasa kesal.
Tunangannya ini memang keterlaluan. Sejak dulu Nadia sudah bilang dia paling anti jalan ke Mangga 2. Tapi Ivan tetap nekat, tetap ngajak terus. Emosi Ivan nyaris meledak, namun dia tetap berusaha tenang. Lagian cerocos Nadia nggak mau tahu. Suruh aja Aldo yang kerja. Masa apa-apa kamu sih? Terus dia ngapain? Sindirnya nyelakit. Bisnis kalian sampai sukses begitu kan kamu yang usaha. Kamu yang dapetin berbagai proyek raksasa. Di Aldo sudah repot ngerjain proyek yang di Bandung, Nat. Sergah Ivan tanpa emosi. Ivan tahu maksudnya dia berusaha barusan adalah Wibrata Enterprises, perusahaan papanya. Dengan ucapan itu Nadia sekalian nyindir halus, kalau tidak ada keluargaku perusahaanmu tidak akan jadi besar. Ivan tidak suka itu, dia laki-laki, dia punya harga diri tanpa campur tangan kedua. Keluarga Wibrata pun dia yakin mampu membesarkan AR Teknologi Consulting. Bahkan dia berani meneteskan darah, keringat, dan air mata kalau itu diperlukan. Malah seharusnya proyek yang di Bandung itu aku yang pegang, karena pimpinannya justru kenalan papa. Jadi papa minta aku yang maju, tapi kamu gak ngasih aku ke Bandung kan? Dan masa kamu tega sih tinggalin aku lama-lama di Jakarta? Semprotnya dia. Sementara kamu enak-enak di Bandung gitu. Di Bandung aku kerja, Nat. Ucap Ivan mulai kesal. At least aku tidak buang-buang uang dengan shopping di Singapura, di Hongkong, sampai 2 minggu seperti itu. Kamu nyindir aku ya? Suara Nadia melengking marah. Evan, denger ya, aku ke Hongkong dan Singapura kan belanja keperluan wedding kita. Kamu bukan nemenin, malah nyelak terus. Sudahlah Nat, aku tidak ingin bertengkar. Ivan memijit-mijit pelipisnya. Kepalanya terasa berat. Jadi gimana nih, kamu gak mau ikut ke Mangga 2? Ulangnya penuh harapan, siapa tahu terjadi mujizat. Kamu gak mau nemenin aku? Jelas enggak, jawab Nadia mantap. Kalau begitu maaf Nat, aku juga gak bisa nemenin kamu ke acara fashion show nanti malam. Ivan! Nadia berteriak penuh kebencian. Maaf, ulang Ivan tetar, lalu menutup sambungan telepon sebelum kemarahan gadis itu semakin meledak. Setelah pamit pada orang tuanya, Ivan langsung menyambar kunci Fortunernya dan melaju cepat, nyaris terbang. Kemana tujuannya? Ia tidak mau memikirkannya. Pokoknya sekarang ia harus kabur, melarikan diri dari kekacauan dan rasa kecewa yang tak tertahan karena tunangannya sama sekali tidak mau mengerti kebutuhan maupun pekerjaannya. Ivan menyetir dengan mata tertuju ke depan. Bibirnya mengatup geram, hatinya terasa mendidih karena kemarahan yang belum bisa ia tenangkan. Bahkan lagu jazz yang mengalun lembut melalui audio mobilnya yang biasa selalu berhasil menenangkan dirinya dari segala emosi negatif, kali ini gagal total menghiburnya. Ivan baru sadar ketika mobilnya membelok ke arah daerah Bintaro yang masih asri dan hijau, tegak menjulang berdiri di kejauhan. Terlihat gedung dengan 4 menara tinggi yang dicat putih bercampur nuansa coklat dan kemerahan batu bata mengeluarkan aura hangat. San Mario Apartemen. Ivan tertegun sesaat. Aneh, tiba-tiba saja hatinya terasa lebih tenang. Tapi masalahnya, ia tidak yakin yang dilakukan ini benar. Sudahlah, sudah terlanjur, tidak mau berpikir macam-macam lagi. Ivan membelokkan mobilnya dan masuk ke lapangan parkir yang sejuk karena rindangnya pepohonan yang ditanam dan ditata asri. Lapangan parkir yang masih teramat jelas terukir di dalam detail memorinya. Semua yang lalu ketika dia mengantarkan malaikat yang manis pulang ke apartemen dengan selamat. Ya sudah sebulan berlalu. Ivan mengeluarkan ponselnya dari sarung kulit hitam yang tersemat di pinggang. Nyaris ia SMS Ali atau malah menelponnya sekalian untuk bertanya apakah gadis itu punya waktu untuk bertemu. Namun akhirnya Ivan mengurungkan niatnya. Ia memutuskan langsung naik ke apartemen Ali di lantai 15. Ia ingat Ali menyebutkan nomor kamarnya ketika mereka hangout di bot kopi dulu. Kamar 1506. Dan sejak itu nomor ponsel, nomor kamar maupun alamat email Ali tidak pernah ia lupakan. Al, lo gak salah ya?
enggak, ujar Ali bosan sambil menggeleng ponsel terjepit di kepala pundaknya. Sementara tangannya tetap bergerak lincah memberikan sentuhan finishing bagi panganan yang sedari tadi ditekuninya. Dengan susah payah, Ali berdecak puas dalam hati. Sepertinya sih nggak jelek buat amatir seperti dirinya. Gue emang lagi nyoba bikin praline di. Terus kenapa? Tanya Ali agak defensif. Ah, kayak bukan lo aja. Nada suara Diana terdengar heran. Ali tertawa lagi. Tahu nggak? Selalu ada saat pertama untuk semua hal, betul kan? Memang sih, tapi bukan cooking stuff macam gini, bantah Diana. Tak mau kalah, lagian dari nada suaranya sepertinya Diana mulai curiga. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan... Enggak, lo salah, putus Ali cepat. Kalau saja Diana berhadapan langsung dengan Ali, dia pasti akan meledek sahabatnya itu habis-habisan ketika semburat merah menjalari pipi Ali yang mulus. Apapun yang lo pikirin, lo salah, ucap Ali lebih tenang. Dari mana lo tahu apa yang gue pikirin saat ini? Tanya Diana lembut. Ali terdiam. Duh, lagi-lagi dia terjebak dalam perangkat maut sahabatnya itu. Ternyata Diana terlalu mengenalnya sehingga sulit dibohongi. Ya udah deh, gue tutup dulu ya. Di tahap finishing nih, butuh konsentrasi soalnya. Perkataan Ali memang setengah benar, setengahnya lagi cuma upaya untuk melarikan diri dari cecaran pertanyaan Diana yang amat sangat mengusik. Di sebelah sana Diana tersenyum. Al, tambahnya pelan. Yap, gue gak akan menjudge lo macem-macem. Gue kenal lo, gue percaya sama lo. Tapi please jangan main api ya, ucap Diana lunak. Bagaimanapun lo harus ingat, dia udah punya tunangan. Ali tertegun. Thanks Din, bisiknya halus. Diana betul-betul sahabat terbaiknya. Dengan pikiran bercabang dan rasa gundah yang tidak dapat dia pahami, Ali memasukkan panganan yang baru selesai dihiasi dengan coklat masak putih ke lemari es. Memang tidak semua kopi praline buatannya tercetak sempurna. Sebagian sempat mencong tidak rata. Sebagian lagi berwarna krem, ngawur, campuran antara warna coklat dan putih yang berbaur jadi satu. Namun makin lama makin bagus. Dan tentu saja satu loyang terakhir yang tercetak dengan sempurna itulah yang akan ia berikan untuk Ivan. Setelah kopi praline menjadi dingin dan dimasukkan ke toples lucu yang sudah dihiasi pita, kotak-kotak merah putih dan boneka Teddy mungil, Ali yakin panganan ini tampil manis tidak kalah dengan kopi praline yang sudah di toko-toko kue. Setelah menumpuk semua peralatan masak di tempat cuci piring, Ali tertunduk gundah. Ia menatap TV yang menyala, tapi tidak sungguh-sungguh memandangnya. Jangan main api, bagaimanapun Ivan sudah punya tunangan. So what? Ali berbisik pelan. Ia memainkan pita toples dengan gerakan memutar I'm doing anything wrong right. Tapi Ali pun tahu Diana benar. Ia memang bermain dengan sesuatu yang berbahaya. Dan yang akhirnya akan terluka adalah perasaan sendiri. Oke guys, jadi udah selesai aku cerita bukan bab sih, episode 6. Jadi kalian tunggu aja episode 7 dan seterusnya sampai aku selesai membacakan novel ini. Jadi buat teman-teman yang suka sama video dan juga podcast ini, jangan lupa di like, di komen, and di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa mampir di YouTube dan juga podcast aku ya. Bye.